Betapa tolol, idiot banget. Orang surprise lah negara-negara lain. Kaget gitu loh. Orang berusaha payah semua negara ya untuk berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Dan untuk mendapatkan hak privilege jadi tuan rumah itu tidak gampang, tidak mudah, perlu persiapan yang matang. Ya. Nah, tahu-tahu sudah ditunjuk, sudah mengeluarkan dana besar, sudah matang luar biasa, tahu-tahu decision akhirnya kelihatan banget tolol dan gobloknya begitu. Dan itu surprise buat orang negara lain, ya, memalukan begitu, memalukan presidennya, memalukan menterinya, memalukan masyarakat Indonesianya. Emang benar-benar menunjukkan bangsa Indonesia ini masih bangsa primitif, terbodoh, terbelakang, gobloknya luar aujubillah minjalik, begitu bahasanya dia, ya. Jadi ngapain lu mau mendaftar jadi tuan rumah, tetapi lu ngambil keputusan decision akhir yang goblok begitu, udah ngeluarin duit persiapan macam-macam, tahu-tahu decision akhirnya bener-bener tololnya apa nggak pakai aujubillah, kuota. pakai kuota, aujubillah jalik. Selamat pagi SK. Luar Shalom. biasa. Ya. Pak SK hajar. Ya, Hajar. shalom, selamat malam semua. SK datang ke Amerika nggak ketemu. Saya Iya, yang terakhir boleh lah, nanti. bukan you. Siap. Saya mau makan di Times Square atau di mana kita ngopi. Aduh, nggak Mantap. go saya. Oke. Iya. Oke, back to the laptop dulu. Laptop. Jadi itulah akibat dari ikut teladan orang buta huruf. Nah, jadi tidak jauh, tidak dengan keidentikan ketololan dan kebodohan. Ya, mungkin sebentar lagi idiot, begitu. Kalau yang jadi teladannya ya buta huruf. Jadi ini terulang lagi artinya ya, nggak belajar dari kesalahan yang lalu, nggak bijak begitu ya, yang ada memamerkan kebodohan dan ketololan. Nah, itu berbicara decision, berarti kan keputusan akhir, ya, keputusan akhir yang bodoh dan tolol begitu, ya. Pertama, bersedia jadi tuan rumah cabang olahraga, termasuk dulu bola, ya. Bersedia jadi tuan rumah, ya. Lalu mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Tapi akhir-akhirnya decisionnya, keputusannya yang begitu bodoh dan tolol, ya, melakukan diskriminatif terhadap peserta, terhadap tamu yang akan datang, pilih-pilih tamu. Ini Israel, ada atlet Israel, nggak boleh, ya, nggak diberikan visa dengan berbagai macam alasan lah, nggak ada hubungan diplomatik segala macam. Nah, ini benar-benar nggak diduga, benar menjadi surprise, kejutan di mata dunia, dan seluruh dunia melihat, kok goblok banget di Indonesia, kok bego banget pemerintah Indonesia, presiden, menteri, ya, pejabat-pejabat, ya, seluruh masyarakat Indonesianya, kok mayoritasnya tolol banget, IQ benar-benar di bawah ya 69 itu kan. Selangkangan ya 69 ya, nah, begitu lambang selangkangan itu. Nah, jadi ya kan, betapa tolol, idiot banget, orang surprise lah negara-negara lain, kaget gitu loh. Orang berusaha payah semua negara ya untuk berlomba-lomba menjadi tuan rumah.
Dan untuk mendapatkan hak privilege jadi tuan rumah itu tidak gampang, tidak mudah, perlu persiapan yang matang. Ya. Nah, tahu-tahu sudah ditunjuk, sudah mengeluarkan dana besar, sudah matang luar biasa, tahu-tahu decision akhirnya kelihatan banget tolol dan gobloknya begitu. Dan itu surprise buat orang negara lain, ya, memalukan begitu, memalukan presidennya, memalukan menterinya, memalukan masyarakat Indonesianya. Emang benar-benar menunjukkan bangsa Indonesia ini masih bangsa primitif, terbodoh, terbelakang, gobloknya luar auzubillah menjalik, begitu bahasanya dia. Ya, jadi ngapain lu mau mendaftar jadi tuan rumah, tetapi lu ngambil keputusan decision akhir yang goblok begitu, udah ngeluarin duit persiapan macam-macam, tahu-tahu decision akhirnya bener-bener tololnya apa Nggak pakai auzubillah, kuota. pakai kuota, auzubillah jalik kata dia tuh kan bahasanya. Nah, jadi cara ini udah diulangi berkali-kali, ya kan? Nggak belajar. Kemarin bola, ya udah persiapan luar biasa, ya bikin stadium segala macam, ya kan? Mengundang, mungkin dia mesti presentasi dulu, ya kan? Presentasi ke IOC, Badan Olimpiade. Wah, berapa banyak itu persiapannya, mungkin dia perlu pakai konsultan segala macam, ya kan? Mempersiapkan ini, kami nanti akan ada field yang seperti ini, berapa banyak venue-venue yang akan kami siapkan, berapa transportasinya bagaimana, hotelnya apa yang kami akan persiapkan, semua dipersiapkan, dipresentasikan, dan berapa banyak kontingen itu yang mesti ke sana, bisa jadi berkali-kali, ya. Jadi pada waktu dia kan ada bidding kan, setiap proyek itu termasuk Olimpiade itu ada biddingnya, ada lelangnya, negara mana yang bisa menang, ya kan. Nah, seperti kayak Tokyo aja dulu kan mau bikin itu aja dari tahun 2008 tuh udah mengajukan diri, tapi dengan segala persiapannya dia udah bangun venue banyak, di mana hotel udah siap yang dekat area-area situ, transportasi, ya. Itu biayanya itu Olimpiade Tokyo itu kalau nggak salah lumayan besar, 25 miliar US dollar. Berarti kalau sekarang 17.250, ya hampir, kalau 20.500-an, ya berarti hampir 400 triliun lebih. Bayangin. Tapi itu kelas Olimpiade besar ya, seluruh cabang olahraga. 400 triliunan. Ya. Ya, jadi dia mesti persiapin mondar-mandir, belum lagi kalau udah untuk meyakinkan kan orang-orang yang jadi panitia di IOC itu, mereka akan hadir, datanglah ke negaranya, misalnya diundanglah ke Indonesia, bisa jadi sekali dua kali mereka datang, mereka lihat, dan mereka bisa rombongan karena banyak itu orang-orang teknikalnya yang akan datang, ya, seperti kayak satu perusahaan kalau mau undang satu investment, ya pasti investment tim-timnya akan banyak yang akan memberikan penilaian, ya, secara teknikal, secara manajemen, secara accounting, secara finansial, production, ya kan. Orang-orang yang dianggap ya cukup ahli di situ, dan fasilitasi. Bahkan setelah itu pun juga mungkin belum tentu biddingnya bisa menang, bisa jadi berkali-kali. Kayak Tokyo aja itu baru menang 2016, 2000 berapa? 8 dia ngajuin 2016, nah, untuk Olimpiade 2016 kalah. Ya, nah, baru 2020 dia menang. Nah, berarti hampir 10 tahun lebih. Satu dekade, 10 tahunan lebih, dan itu persiapannya luar biasa, ngabisin biaya besar, dan bidding pertama belum tentu menang, bidding kedua aja juga belum tentu menang. Ini Indonesia juga nggak tahu biddingnya udah berapa kali, dana yang dikeluarkan udah berapa banyak,
tahu-tahu mengambil keputusan yang tololnya minta ampun, auzubillah min dzalik, begitu. Ya, pakai cara preman, cara koboi, cara katrok, begitu. Ya kan? Sok-sokan menolak tamu. Padahal setiap atlet itu di dalam yang udah menjadi member ya kan untuk badan IOC Olimpiade itu, International Olimpiade Council itu, ya mesti direspek, mesti dihormati, jauh dari urusan perpolitikan. Dan Indonesia udah belajar dari urusan bola kemarin. Tapi ya karena ngikut teladan yang buta huruf, ya identik lah, nggak jauh dengan kebodohan dan ketololan, diulang lagi kesalahan yang sama. Ya, mengajukan diri sebagai tuan rumah, tapi akhirnya bertindak diskriminatif di bidang olahraga yang sebenarnya boleh, udah jelas-jelas tahu nggak ada urusannya sama politik. Tapi masih mau pakai lagi, bandel, ngebalalelo lagi, tolol lagi, ngeyel lagi, pakai alasan politik. Kan tololnya luar biasa begitu. Ya ngapain kamu kalau udah tahu seperti itu ngajukan sebagai tuan rumah? Kalau kamu belum siap untuk menerima tamu Israel, dan itu pasti udah ditolak dan itu sudah pengalaman kamu lakukan, kamu ngajuin sebagai tuan rumah. Kan tololnya luar biasa, benar-benar kebodohan yang nyata. Ya, dan benar-benar memalukan bangsa Indonesia, memalukan menteri dan seluruh masyarakat Indonesia yang notabene ya benar jelas 69. Enggak pernah cara ini akan dilakukan oleh bangsa yang smart, bangsa yang tidak diskriminatif, bangsa yang tidak dipenuhi dengan kebencian. Ya hanya bangsa-bangsa yang dipenuhi dengan kebencian, diskriminatif, diskriminasi, melakukan diskriminasi, dan yang IQ-nya benar-benar jongkok, melakukan kebodohan diulang-ulang, hal yang sama seperti itu. Ya, jadi ya itulah kalau saya sih komentarnya, memang memalukan sekali. Bangsa ini terkenal menjadi bangsa yang sangat bodoh, bobrok, tololnya luar biasa, ya seperti itu. Dan diskriminasinya diskriminatif biadab Memang sengaja sebenarnya. loh Pak, memang mau jebak Prabowo bisa loh Pak. Iya, tapi Prabowo-nya juga goblok kalau kayak begitu. Mau-mau aja Ya ngikutin. Prabowo-nya kan udah impoten, nggak berdaya Pak. Kayak Jokowi Nah, waktu itu. digembosin sama Ganjar sama si Bali itu siapa itu? Yang gubernur Bali itu. Kan udah nggak Wayan. berdaya kan sampai dia jengkel sekali dengan Jokowi kan. Iya, dimanapun tetap aja bodoh. Jadi Iya pemimpin kalau atas nggak bisa keputusan mengendalikan anak buahnya ya presiden, bodoh namanya. iya, mestinya dipecat menterinya karena itu menunjukkan kebodohan, ketololan, Mm-mm. ketidakbecusan, ketidakprofesionalan. Menterinya mesti dipecat. Dan menterinya kalau ngikutin MUI, ngedengerin MUI, MUI-nya mesti ditangkap, dibubarin. Ya, Adanya dulu si penjara 20 Prabowo tahun, Sandiaga 30 Uno aja tahun. benar digampar ya. Sandiaga Uno aja Iya, digampar sama Prabowo, tapi ini kenapa Prabowo seperti kayak orang impoten begitu ya, nggak berani ya. Yusril itu iya, kan dia catut nama Prabowo tuh si Yusril itu kan. bener. Aneh Nah, ini itu. memang Jadi aneh. Aneh. itu Nah, kan MUI keluar itu duit Tuhan, Pak gede. SK. Pak Gimana? Iya, SK, tapi saya kira Prabowo nggak urusan MUI. Prabowo kayaknya sepanjang dia menjabat ini udah setahun ini nggak pernah singgung-singgung MUI dia. Nggak urusan dia. Aneh ini aneh loh. Ini aneh buat saya ini ya. Fenomena ini aneh buat saya. Iya kan kalau tahu-tahu memang mau menolak, ya kan? Dan tahu itu bahwa menolak ini nggak bakal bisa diterima begitu. Karena dulu juga Liga Arab juga menolak dan itu juga dikeluarin nggak bisa begitu kan? Kecuali lu mau bikin tandingan sendiri dan Hmm, banyak lu pendukungnya, ya boleh-boleh aja kalau lu super power. Tapi kondisi ya. lu kan nggak bisa, ya. Dan ini proses bahkan bisa puluhan tahun. Uangnya juga udah keluar banyak.
ya bayar inilah, bayar orang lah, bayar proses proposalnya, ya. Oh, belum lagi ya bayar proposalnya inilah, bisa bayar langsung orang diterima. lah, bayar proses halo, dubbing ya. Nah, ya kan, belum lagi orang-orang IOC-nya datang, kita juga mesti presentasi dulu untuk meyakinkan mereka, bangun venue-venue, ya kan. Terus tahu-tahu di tengah jalan mundur, kan tololnya luar biasa. Bego, begitu. Jadi orang udah keluarin duit banyak, tetapi ngambil keputusannya menunjukkan ketololan, diketawain sama dunia, lu bangsa yang tolol banget, gitu. Nah, Indonesia ini bangsa IQ 69, goblok begitu. Ngapain lu jadi tuan rumah atau menolak? Kan sosokan gitu, kayak preman, kayak gobloknya luar biasa. Yang diketawain orang lah, begitu. Ya, ya mungkin ya itulah sejarahnya, hanya negara-negara Muslim yang rata-rata ya pengikut teladan orang buta huruf yang dipenuhi dengan ayat-ayat kebencian, ya lakukan hal seperti itu. Sebelum zaman liga-liga Arab juga menolak, begitu, ya kan. Mungkin akan diikuti model kayak Afghanistan kalau jadi tuan rumah ya seperti itu, Iran jadi tuan rumah seperti itu, Yaman jadi tuan rumah ya seperti itu, ya. Ya itu negara-negara mundur, negara goblok, begitu. Itulah sedikitlah komentar saya Pak Paul dengan kegoblokan Indonesia. Mau lanjut terus. Ya, benar-benar